Rezeki yang paling jujur sering datang saat hati berhenti berisik dan jiwa kembali ingat kemana ia bersandar. Ada saat-saat tertentu ketika hidup terasa berjalan seperti biasa, namun di kedalaman yang sulit dijelaskan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti duduk di tengah keramaian tetapi batinmu seolah berada di ruang sunyi yang jauh. Suara dunia tetap terdengar, aktivitas terus bergerak, tetapi di dalam dirimu ada jeda kecil yang meminta perhatian. Jeda yang tidak ribut, tidak mendesak, hanya hadir dan menunggu disadari. Mungkin kamu pernah merasakannya, bangun di pagi hari dengan perasaan hening yang tidak kosong, atau duduk sendirian di malam hari, ketika lampu telah diredupkan, dan tiba-tiba dada terasa hangat tanpa sebab yang jelas. Bukan bahagia yang meledak-ledak, bukan pula sedih yang menekan. Hanya sebuah kesadaran halus bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang selama ini dikejar. Di titik itu, pikiran tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Ia hanya diam, membiarkan hati berbicara dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata rumit. Bahasa yang sering terabaikan karena terlalu sibuk mendengar suara luar. Padahal di sanalah, di lapisan terdalam itulah, seringkali arah hidup dibisikkan dengan sangat lembut. Banyak orang mengira rezeki selalu berisik. Harus dicari dengan kelelahan, dikejar dengan kegelisahan, atau dipertahankan dengan ketakutan. Padahal ada rezeki yang datang seperti embun. Tidak terdengar, tidak terasa berat, namun ketika disadari, ia menyejukkan seluruh taman kehidupan. Rezeki semacam ini jarang ditemukan oleh hati yang terlalu keras memandang keluar, tetapi mudah singgah pada jiwa yang bersedia menunduk dan mendengar. Ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang berada di persimpangan. Bukan persimpangan jalan yang bisa dilihat mata, melainkan persimpangan kesadaran. Di satu sisi, ada kebiasaan lama yang sudah dikenal, rutinitas yang terasa aman meski hampa. Di sisi lain, ada panggilan halus yang belum jelas bentuknya, tetapi terasa lebih jujur. Panggilan itu tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, hanya hadir sebagai rasa ingin pulang, entah pulang kemana. Seringkali, yang membuat seseorang lelah bukanlah beratnya beban, melainkan jauhnya hati dari sumber ketenangan. Ketika jiwa terlalu lama berjalan tanpa menoleh ke dalam, ia mulai haus, meski dikelilingi oleh banyak hal. Haus akan makna, haus akan rasa cukup, haus akan kehadiran yang menenangkan. Dan di saat seperti itulah, pertanyaan-pertanyaan sunyi mulai muncul, bukan untuk dijawab cepat, melainkan untuk dirasakan perlahan. Mengapa ada orang yang tampak sederhana hidupnya, tetapi wajahnya teduh? Mengapa ada yang tidak memiliki banyak, namun langkahnya ringan? Dan mengapa ada pula yang serba ada, tetapi jiwanya selalu tergesa, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak pernah tertangkap? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak meminta analisis, hanya mengajak hati untuk jujur pada dirinya sendiri. Ada rahasia yang tidak pernah diumumkan dengan suara keras. Rahasia yang bekerja diam-diam, namun pengaruhnya terasa panjang. Ia bukan tentang apa yang dikumpulkan tangan, melainkan apa yang dijaga di dalam. Bukan tentang seberapa cepat seseorang bergerak, melainkan seberapa selaras ia melangkah. Ketika batin dan arah hidup berjalan beriringan, rezeki tidak perlu dikejar, ia tahu sendiri kemana harus singgah. Barangkali kamu termasuk orang yang peka. Bukan peka yang ingin diakui, tetapi peka yang sering membuatmu merasa berbeda. Mudah lelah oleh hiruk-pikuk, cepat merasa penuh oleh kebisingan. Kamu mungkin sering diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena terlalu banyak yang terasa. Dan dalam diam itulah, sebenarnya jiwamu sedang bekerja, menyaring mana yang sejati dan mana yang hanya lewat. Ada masa ketika seseorang merasa jauh dari dirinya sendiri, meski terlihat dekat dengan banyak hal. Hatinya seperti rumah yang lampunya masih menyala, tetapi penghuninya jarang pulang. Di momen seperti itu, hidup berjalan, namun tidak benar-benar dirasakan. Sampai suatu hari, ada sentuhan halus yang mengetuk dari dalam, mengingatkan bahwa rumah batin ini ingin ditempati kembali. Sentuhan itu bisa datang dalam bentuk kelelahan yang tidak biasa, atau perasaan hampa yang muncul di tengah pencapaian. Bisa juga hadir sebagai kerinduan tanpa nama, yang membuat seseorang ingin berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali hadir sepenuhnya. Ketika seseorang mulai berani berhenti, walau hanya sebentar, ia akan menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta tambahan, kadang ia hanya meminta perawatan. Seperti taman yang tidak membutuhkan lebih banyak bunga,
melainkan air yang cukup dan cahaya yang tepat. Jiwa pun demikian. Ia tidak selalu butuh pencapaian baru, melainkan hubungan yang terjaga dengan sumber kehidupan itu sendiri. Di sanalah letak perbedaan antara rezeki yang melelahkan dan rezeki yang menenangkan. Yang satu membuat hati tegang karena takut kehilangan, yang lain membuat dada lapang karena merasa dicukupkan. Yang satu membuat langkah terburu-buru, yang lain membuat waktu terasa bersahabat. Dan semua itu tidak ditentukan oleh seberapa besar yang dimiliki, melainkan seberapa dalam seseorang terhubung dengan yang memberi. Ada orang-orang yang tanpa disadari menjaga sesuatu yang sangat sederhana, tetapi dampaknya luas. Sesuatu yang dilakukan dalam diam, tanpa sorotan, tanpa tuntutan pengakuan. Sesuatu yang jika ditinggalkan, hidup tetap berjalan, tetapi kehilangan rasa. Dan jika dijaga, hidup terasa lebih selaras, meski tantangan tetap ada. Menariknya, hal-hal semacam ini sering dianggap sepele. Terlalu biasa untuk dibicarakan, terlalu sunyi untuk dipamerkan. Padahal di sanalah aliran kehidupan mengalir paling jujur. Seperti sungai kecil di balik hutan yang tidak terlihat dari jalan besar, tetapi menjadi sumber bagi banyak mata air di sekitarnya. Jiwa yang mulai terjaga biasanya tidak langsung mencari jawaban besar. Ia hanya ingin kejujuran kecil yang konsisten. Ia ingin merasa utuh saat sendiri, tenang saat sunyi, dan ringan saat memberi. Ia tidak lagi bertanya kapan hidup akan sempurna, melainkan bagaimana tetap hadir dengan hati yang bersih di tengah ketidaksempurnaan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, ada bagian dari dirimu yang sudah lama tahu arah ini. Ia hanya menunggu ruang untuk didengarkan. Ia tidak ingin digiring, tidak ingin dipaksa. Ia hanya ingin ditemani dengan kesabaran dan ketulusan. Seperti anak kecil yang akhirnya mau menggenggam tangan, bukan karena diseret, tetapi karena merasa aman. Di titik kesadaran seperti ini, banyak hal mulai terasa berbeda. Waktu melambat, napas terasa lebih dalam, dan hidup, dengan segala kompleksitasnya, mulai menampakkan sisi lembutnya. Bukan berarti masalah hilang, tetapi cara memandangnya berubah. Ada rasa percaya yang tumbuh, pelan namun kokoh, bahwa tidak semua harus dikendalikan agar semuanya berjalan. Ketika kepercayaan itu hadir, hati menjadi lebih mudah menerima aliran. Tidak lagi menahan dengan cemas, tidak lagi melepas dengan takut. Mengalir, bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena yakin bahwa ada keteraturan yang bekerja jauh melampaui perhitungan manusia. Dan di dalam keteraturan itulah, rezeki menemukan jalannya sendiri. Ada pintu-pintu halus yang hanya terbuka bagi hati yang bersedia menjaga hubungan batinnya. Pintu-pintu ini tidak berderit ketika dibuka, tidak pula mengundang perhatian. Namun begitu dilewati, suasana hidup terasa berubah. Lebih teduh, lebih bermakna, lebih terasa hidup. Seolah seseorang akhirnya berjalan searah dengan arus yang selama ini ia lawan tanpa sadar. Dan mungkin, di saat kamu membaca atau mendengarkan alur kata ini, ada bagian dari dirimu yang mulai mengangguk pelan. Bukan karena mengerti sepenuhnya, tetapi karena merasa disentuh di tempat yang selama ini jarang disapa. Tempat di mana kelelahan disimpan, harapan dijaga, dan doa-doa kecil sering dipendam tanpa suara. Jika kamu berada di sini, dalam keheningan ini, itu bukan kebetulan. Ada kesiapan halus yang sedang tumbuh. Kesiapan untuk melihat kembali hal-hal yang pernah dekat, namun perlahan dijauhkan oleh kesibukan. Kesiapan untuk menyadari bahwa ada jalan-jalan lembut yang, ketika dijaga, mampu mengalirkan kebaikan dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Dan dari kesadaran yang mulai terbuka ini, jiwa perlahan akan diajak melangkah lebih dalam. Bukan untuk dibebani, melainkan untuk diingatkan kembali pada penjagaan-penjagaan sunyi yang sering terlupa, namun diam-diam menentukan bagaimana hidup mengalir. Tanpa tergesa, tanpa dorongan, hanya mengikuti kesiapan hati yang kini mulai tenang dan bersedia mendengar lebih jauh. Nomor 1, menjaga sholat tepat waktu. Ada sesuatu yang sangat halus ketika seseorang memilih untuk berhenti sejenak dari alur dunia demi memenuhi panggilan waktu. Bukan karena takut, bukan karena kewajiban yang menekan, melainkan karena ada kesadaran sunyi bahwa jiwa ini membutuhkan titik kembali. Sholat yang dijaga tepat pada waktunya bukan sekadar gerakan yang diulang, melainkan sebuah pertemuan yang konsisten antara hati yang rapuh dan sumber ketenangan yang tak pernah berubah. Di sana, jiwa belajar untuk tunduk tanpa merasa direndahkan,
belajar hadir tanpa harus bersembunyi di balik kesibukan. Ketika sholat dijaga pada waktunya, waktu itu sendiri seperti melunak. Ia tidak lagi terasa mengejar, tetapi justru menemani. Ada ritme baru yang perlahan terbentuk, ritme yang membuat hidup terasa lebih tertata tanpa harus dikontrol secara berlebihan. Hati yang terbiasa menyapa sang pemilik waktu akan lebih mudah menerima apapun yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang menguji. Karena di balik setiap sujud, ada pelepasan yang tak terlihat, beban-beban halus yang dilepaskan tanpa perlu dijelaskan. Rezeki yang mengalir dari penjagaan ini seringkali datang dalam bentuk yang tidak disangka. Bukan selalu tambahan materi, tetapi kelapangan dada, kemudahan langkah, dan kejernihan pikiran saat mengambil keputusan. Orang yang menjaga sholat tepat waktu seperti sedang menanam benih kepercayaan di tanah batinnya sendiri. Benih itu mungkin tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar, tetapi akarnya bekerja diam-diam, menguatkan fondasi hidup agar tidak mudah goyah ketika angin datang. Ada rasa cukup yang perlahan tumbuh. Bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena hati tahu kemana harus kembali saat merasa kosong. Dan dari rasa cukup itulah, rezeki menemukan jalannya. Mengalir tanpa gaduh, menetap tanpa banyak drama, hadir sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2, menjaga sholat duha. Sholat duha seperti cahaya pagi yang menyentuh jendela batin dengan lembut. Ia tidak memaksa untuk dibuka, tetapi ketika dibuka, hangatnya terasa menenangkan. Menjaganya berarti memberi ruang di tengah kesibukan siang, ruang yang mengatakan pada jiwa bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tetapi juga tentang menerima. Ada keindahan dalam memilih berhenti sejenak saat dunia sedang aktif-aktifnya bergerak. Di dalam sholat ini, ada dialog sunyi antara harapan dan kepasrahan. Seolah hati berkata, aku berusaha, tetapi aku tidak berjalan sendirian. Kesadaran ini membuat beban terasa lebih ringan. Rezeki yang mengalir dari penjagaan sholat duha seringkali terasa seperti pertolongan kecil yang datang tepat waktu. Pintu yang tiba-tiba terbuka, jalan yang mendadak dimudahkan, atau rasa tenang yang muncul sebelum keputusan penting diambil. Menjaga sholat duha bukan soal seberapa lama atau seberapa sempurna, tetapi soal kehadiran yang tulus. Ketika dilakukan dengan kesadaran, ia membentuk sikap batin yang tidak tergesa. Orang yang terbiasa menyapanya akan lebih jarang merasa kekurangan, karena hatinya sudah lebih dulu merasa diperhatikan. Dan ketika hati merasa diperhatikan, hidup pun terasa lebih ramah. Rezeki yang lahir dari sini sering bersifat halus namun konsisten. Ia hadir dalam bentuk kesehatan yang terjaga, relasi yang lebih hangat, dan kesempatan yang datang tanpa perlu didorong. Seperti aliran air yang mengikuti celah, ia menemukan ruang di hati yang terbuka dan mengalir dengan sendirinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 3, memperbanyak istighfar. Istighfar adalah napas batin yang membersihkan debu-debu halus yang menempel tanpa disadari. Ia bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang kejujuran pada diri sendiri. Ada kerendahan hati yang tumbuh ketika seseorang terbiasa mengucapkannya, seolah hati berkata bahwa ia tidak selalu benar, tidak selalu kuat, dan itu tidak apa-apa. Dari pengakuan itulah, ruang baru terbuka. Ketika istighfar dijaga, hati menjadi lebih lunak. Luka lama yang semula terasa berat perlahan kehilangan cengkeramannya. Pikiran yang kusut mulai menemukan kejelasan. Rezeki seringkali terhambat bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena beban batin yang terlalu penuh. Istighfar bekerja seperti aliran air yang membersihkan saluran, membuat apa yang seharusnya mengalir kembali menemukan jalannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Orang yang terbiasa beristighfar akan lebih mudah menerima, lebih cepat bangkit, dan lebih ringan melangkah. Dari sikap batin inilah, rezeki mengalir dengan cara yang terasa wajar. Tidak meledak, tidak mencolok, tetapi stabil dan menenteramkan. Kadang rezeki itu hadir sebagai jawaban atas doa yang lama terpendam. Kadang hadir sebagai pengalihan dari sesuatu yang ternyata tidak baik. Istighfar mengajarkan bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan. Ada perlindungan di baliknya, ada pengaturan yang bekerja lebih rapi dari yang bisa dibayangkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 4, bersedekah secara konsisten. Sedekah adalah bahasa kepercayaan yang paling jujur. Ia bukan tentang memberi karena berlebih, tetapi tentang berani membuka genggaman meski hati masih belajar merasa cukup.
Di dalam sedekah, ada pengakuan sunyi bahwa apa yang dimiliki bukan sepenuhnya milik sendiri. Dan pengakuan itu, anehnya, justru melapangkan rasa memiliki. Ketika sedekah dijaga secara konsisten, hati dilatih untuk tidak melekat berlebihan. Ia belajar bahwa kehilangan bukan selalu berarti berkurang. Justru seringkali, yang dilepas diganti dengan cara yang lebih lembut. Rezeki yang mengalir dari sedekah jarang datang dengan label yang sama. Ia bisa hadir sebagai kesehatan, ketenangan keluarga, atau kemudahan yang tidak terhitung. Sedekah mengubah cara seseorang memandang hidup. Dari rasa takut kekurangan menjadi keyakinan akan kecukupan. Dari perhitungan yang kaku menjadi kepercayaan yang tenang. Dan ketika batin berada dalam keadaan percaya, hidup merespons dengan cara yang selaras. Peluang terasa lebih dekat, bantuan datang lebih mudah, dan beban terasa lebih ringan. Menjaga sedekah berarti menjaga aliran. Seperti sungai yang tetap jernih karena terus mengalir, hati pun tetap lapang karena tidak menahan terlalu lama. Dari kelapangan itulah, rezeki menemukan rumahnya. Bukan hanya untuk singgah, tetapi untuk tinggal dan menghidupi dengan cara yang penuh berkah. Nomor 5, membaca Al-Quran dengan kehadiran hati. Ada saat ketika suara ayat-ayat suci tidak hanya terdengar di telinga, tetapi perlahan turun ke ruang batin yang paling sunyi. Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf demi huruf, melainkan membiarkan jiwa duduk bersimpuh di hadapan cahaya yang menenangkan. Ketika seseorang menjaganya, meski hanya sebentar, ada sesuatu yang berubah di dalam. Seperti ruangan gelap yang lampunya tidak dinyalakan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit diterangi sampai akhirnya mata terbiasa dengan terang. Dalam kebiasaan ini, hati belajar mendengar tanpa harus mengerti semuanya. Tidak ada tuntutan untuk paham, tidak ada tekanan untuk merasa hebat. Cukup hadir, cukup membuka diri. Dan justru dalam ketulusan itu, ketenangan merembes pelan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegelisahan sering muncul karena hati terlalu lama tidak disapa oleh kalam yang menenangkan. Ketika bacaan ini dijaga, jiwa seperti menemukan irama aslinya kembali. Rezeki yang mengalir dari sini sering terasa berbeda. Ia hadir sebagai kejernihan dalam berpikir, ketepatan dalam melangkah, dan keteduhan dalam bersikap. Orang yang akrab dengan bacaan ini akan lebih mudah membedakan mana yang perlu dikejar dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dari kejernihan itu, kesalahan yang tidak perlu dapat dihindari, dan jalan yang tepat terasa lebih mudah dikenali. Ada juga rezeki berupa rasa ditemani. Perasaan bahwa seseorang tidak berjalan sendiri, meski dunia terasa sunyi. Dari rasa ditemani itulah, keberanian tumbuh. Keberanian untuk melangkah, untuk bersabar, untuk tetap jujur meski tidak selalu mudah. Dan keberanian yang tenang seperti ini seringkali membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak disangka-sangka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6, menjaga sholat malam. Sholat malam adalah pertemuan rahasia antara jiwa dan keheningan. Ketika dunia terlelap dan suara-suara mereda, ada ruang yang terbuka bagi hati untuk berbicara tanpa topeng. Menjaganya bukan perkara kekuatan fisik semata, tetapi tentang kerinduan yang cukup kuat untuk mengalahkan kenyamanan. Dalam sunyi itulah, seseorang belajar jujur sepenuhnya, tanpa perlu terlihat kuat atau benar. Di waktu ini, doa tidak perlu dirangkai indah. Ia boleh terbata, boleh sederhana, boleh hanya berupa air mata yang jatuh tanpa kata. Justru dalam kejujuran itulah, beban-beban yang selama ini dipendam menemukan jalan keluar. Sholat malam mengajarkan bahwa kelemahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan pintu untuk dikuatkan. Rezeki yang lahir dari penjagaan ini sering terasa sangat personal. Seolah hidup memahami apa yang dibutuhkan, bukan hanya apa yang diminta. Kadang berupa ketenangan yang menetap, kadang berupa jawaban yang datang perlahan. Orang yang terbiasa bangun di sunyi malam akan membawa ketenangan itu ke siangnya. Langkahnya lebih mantap, reaksinya lebih lembut, dan hatinya lebih siap menerima apapun yang terjadi. Ada keberkahan dalam waktu yang diserahkan sepenuhnya. Waktu yang tidak dicampuri kepentingan lain, tidak dibagi dengan perhatian dunia. Dari penyerahan itu, kepercayaan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, rezeki tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang datang dan pergi sesuai hikmahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7, berbakti kepada orang tua. Ada doa-doa yang tidak diucapkan dengan suara, tetapi mengalir melalui rasa.
Doa yang lahir dari hati orang tua, dari keikhlasan yang sering tidak disadari oleh anaknya. Berbakti bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi tentang perhatian kecil yang dijaga. Tentang mendengar dengan sabar, tentang hadir tanpa tergesa, tentang menghormati meski tidak selalu sepakat. Ketika hubungan ini dijaga, hidup terasa lebih berakar. Seperti pohon yang akarnya kuat, ia tidak mudah tumbang meski diterpa angin. Ridha yang mengalir dari orang tua seringkali menjadi pelindung yang tidak terlihat. Ia menjaga langkah, melapangkan jalan, dan menenangkan hati di saat-saat sulit. Rezeki dari bakti ini sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Kemudahan yang muncul tanpa direncanakan, perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan rasa aman yang tidak bisa dibeli. Banyak orang tidak menyadari bahwa doa orang tua adalah penopang yang bekerja diam-diam, tetapi pengaruhnya sangat panjang. Menjaga bakti berarti menjaga pintu rezeki yang paling jujur. Karena di sana tidak ada pamrih, tidak ada perhitungan untung rugi. Hanya ketulusan yang mengalir, dan ketulusan seperti ini selalu menemukan jalannya kembali, membawa kebaikan yang berlapis-lapis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8, menjaga niat dan kejujuran hati. Ada penjagaan yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi dampaknya sangat menentukan. Penjagaan niat, ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dinilai dari luar, namun ia membentuk arah seluruh perjalanan. Ketika niat dijaga, langkah menjadi lebih ringan. Tidak selalu mudah, tetapi terasa lebih selaras. Kejujuran hati mengajarkan untuk tidak membohongi diri sendiri. Untuk mengakui lelah, mengakui harap, dan mengakui keterbatasan. Dari kejujuran itu, seseorang tidak lagi memaksakan jalan yang bukan miliknya. Ia belajar menunggu tanpa putus asa dan bergerak tanpa tergesa. Rezeki yang lahir dari penjagaan ini sering terasa paling menenangkan, karena ia datang tanpa konflik batin. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan berlebih. Yang ada hanyalah rasa syukur dan tanggung jawab. Orang yang menjaga niat akan lebih mudah merasa cukup, dan dari rasa cukup itulah, hidup terasa berlimpah. Ketika hati jujur, hidup merespons dengan kejujuran pula. Jalan-jalan yang tidak sesuai akan tertutup dengan sendirinya, dan yang sejalan akan terbuka tanpa banyak rintangan. Inilah rezeki yang mengalir deras tanpa suara, mengisi hidup bukan hanya dengan apa yang dibutuhkan, tetapi juga dengan ketenangan yang menetap. Ada satu titik dalam setiap perjalanan batin ketika kata-kata perlahan mulai kehilangan fungsinya sebagai penjelas, dan berubah menjadi pelukan yang hening. Di titik itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk diyakinkan, tidak pula dorongan untuk membuktikan apapun. Yang tersisa hanyalah rasa bahwa sesuatu telah disentuh, sesuatu telah dibangunkan, dan sesuatu di dalam diri telah mengingat arah pulangnya. Mungkin saat ini kamu tidak merasa mendapatkan jawaban yang utuh. Mungkin masih ada pertanyaan yang menggantung, atau perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Dan itu tidak apa-apa, jiwa tidak pernah tumbuh dengan cara tergesa. Ia berkembang seperti fajar yang datang perlahan, tanpa suara, namun pasti. Apa yang hari ini hanya terasa sebagai getaran halus, suatu hari bisa menjadi pijakan yang kokoh. Jika kamu duduk di sini, mendengarkan sampai ke penghujung, itu berarti ada bagian dari dirimu yang bersedia tinggal. Bersedia tidak langsung pergi, bersedia menemani dirinya sendiri dalam sunyi yang jarang diberi ruang. Di dunia yang terus bergerak cepat, kesediaan untuk berhenti sejenak adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan keberanian semacam itu tidak pernah sia-sia. Hidup seringkali tidak berubah karena satu peristiwa besar, melainkan karena serangkaian penjagaan kecil yang dilakukan dengan setia. Penjagaan yang tidak selalu dilihat orang lain, tidak selalu dihargai dunia, tetapi diam-diam membentuk arah. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, ia mungkin tampak remeh, tetapi mampu mengukir batu paling keras. Ada kalanya kamu akan kembali lupa, kembali sibuk, kembali larut dalam kebisingan, dan itu pun bagian dari menjadi manusia. Jangan jadikan lupa sebagai alasan untuk menjauh selamanya. Jadikan ia pengingat lembut bahwa pulang selalu tersedia. Tidak ada pintu yang dikunci bagi hati yang ingin kembali, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi jiwa yang ingin bersandar lagi. Rezeki, dalam maknanya yang paling jujur, bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi tentang apa yang mengalir di dalam dada. Tentang rasa cukup yang membuat tidur lebih nyenyak. Tentang ketenangan yang membuat napas terasa utuh.
tentang kemudahan menerima dan keikhlasan melepas. Dan semua itu tumbuh dari penjagaan yang dilakukan tanpa banyak bicara. Mungkin setelah ini, kamu akan kembali ke rutinitasmu, kembali ke peranmu, kembali ke tanggung jawab yang menunggu. Tetapi semoga ada satu ruang kecil di dalam dirimu yang tetap tenang. Ruang yang mengingatkan bahwa di balik semua yang harus dijalani, ada hubungan yang perlu dijaga. Hubungan yang jika dirawat, akan merawatmu kembali dengan cara yang lembut dan setia. Tidak perlu merasa harus menjadi sempurna. Tidak perlu menunggu sampai semuanya rapi. Mulailah dari yang paling dekat dengan hatimu. Dari yang paling mungkin untuk dijaga hari ini. Karena seringkali, perubahan besar lahir dari kesetiaan pada hal-hal sederhana yang tidak ditinggalkan. Jika suatu hari kamu merasa langkahmu berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada doa-doa yang mungkin tidak kamu dengar, tetapi bekerja tanpa lelah. Ada penjagaan yang mungkin kamu anggap kecil, tetapi menjadi sebab mengapa hidupmu tetap berdiri. Ada cinta yang tidak selalu terasa, tetapi setia menemani. Dan jika di suatu malam sunyi, kamu kembali merasa asing di dunia yang ramai, jangan buru-buru mengusir perasaan itu. Dengarkan, bisa jadi itu bukan kesedihan, melainkan panggilan lembut agar kamu kembali mendekat. Mendekat pada sumber ketenangan, mendekat pada kejujuran, mendekat pada dirimu sendiri yang paling dalam. Semoga apapun yang kamu jaga setelah ini, menjagamu kembali. Semoga setiap langkah yang kamu ambil, meski kecil, selalu berada dalam aliran yang menenangkan. Semoga rezeki yang datang kepadamu bukan hanya cukup untuk hidup, tetapi juga cukup untuk membuat hatimu merasa pulang. Dan ketika video ini berakhir, semoga tidak ada yang benar-benar berakhir di dalam dirimu. Biarkan ia menjadi awal dari penjagaan yang lebih lembut, kesadaran yang lebih jujur, dan perjalanan yang lebih selaras. Tanpa paksaan, tanpa kegaduhan, hanya satu jiwa yang perlahan berjalan pulang, ditemani ketenangan yang tumbuh setia di setiap langkahnya. Rezeki yang paling jujur sering datang saat hati berhenti berisik dan jiwa kembali ingat kemana ia bersandar. Ada saat-saat tertentu ketika hidup terasa berjalan seperti biasa, namun di kedalaman yang sulit dijelaskan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti duduk di tengah keramaian tetapi batinmu seolah berada di ruang sunyi yang jauh. Suara dunia tetap terdengar, aktivitas terus bergerak, tetapi di dalam dirimu ada jeda kecil yang meminta perhatian. Jeda yang tidak ribut, tidak mendesak, hanya hadir dan menunggu disadari. Mungkin kamu pernah merasakannya, bangun di pagi hari dengan perasaan hening yang tidak kosong, atau duduk sendirian di malam hari, ketika lampu telah diredupkan, dan tiba-tiba dada terasa hangat tanpa sebab yang jelas. Bukan bahagia yang meledak-ledak, bukan pula sedih yang menekan. Hanya sebuah kesadaran halus bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang selama ini dikejar. Di titik itu, pikiran tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Ia hanya diam, membiarkan hati berbicara dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata rumit. Bahasa yang sering terabaikan karena terlalu sibuk mendengar suara luar. Padahal di sanalah, di lapisan terdalam itulah, seringkali arah hidup dibisikkan dengan sangat lembut. Banyak orang mengira rezeki selalu berisik. Harus dicari dengan kelelahan, dikejar dengan kegelisahan, atau dipertahankan dengan ketakutan. Padahal ada rezeki yang datang seperti embun. Tidak terdengar, tidak terasa berat, namun ketika disadari, ia menyejukkan seluruh taman kehidupan. Rezeki semacam ini jarang ditemukan oleh hati yang terlalu keras memandang keluar, tetapi mudah singgah pada jiwa yang bersedia menunduk dan mendengar. Ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang berada di persimpangan. Bukan persimpangan jalan yang bisa dilihat mata, melainkan persimpangan kesadaran. Di satu sisi, ada kebiasaan lama yang sudah dikenal, rutinitas yang terasa aman meski hampa. Di sisi lain, ada panggilan halus yang belum jelas bentuknya, tetapi terasa lebih jujur. Panggilan itu tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, hanya hadir sebagai rasa ingin pulang, entah pulang kemana. Seringkali, yang membuat seseorang lelah bukanlah beratnya beban, melainkan jauhnya hati dari sumber ketenangan. Ketika jiwa terlalu lama berjalan tanpa menoleh ke dalam, ia mulai haus, meski dikelilingi oleh banyak hal. Haus akan makna, haus akan rasa cukup, haus akan kehadiran yang menenangkan. Dan di saat seperti itulah, pertanyaan-pertanyaan sunyi mulai muncul, bukan untuk dijawab cepat, melainkan untuk dirasakan perlahan.
Mengapa ada orang yang tampak sederhana hidupnya, tetapi wajahnya teduh? Mengapa ada yang tidak memiliki banyak, namun langkahnya ringan? Dan mengapa ada pula yang serba ada, tetapi jiwanya selalu tergesa, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak pernah tertangkap? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak meminta analisis, hanya mengajak hati untuk jujur pada dirinya sendiri. Ada rahasia yang tidak pernah diumumkan dengan suara keras. Rahasia yang bekerja diam-diam, namun pengaruhnya terasa panjang. Ia bukan tentang apa yang dikumpulkan tangan, melainkan apa yang dijaga di dalam. Bukan tentang seberapa cepat seseorang bergerak, melainkan seberapa selaras ia melangkah. Ketika batin dan arah hidup berjalan beriringan, rezeki tidak perlu dikejar, ia tahu sendiri kemana harus singgah. Barangkali kamu termasuk orang yang peka. Bukan peka yang ingin diakui, tetapi peka yang sering membuatmu merasa berbeda. Mudah lelah oleh hiruk-pikuk, cepat merasa penuh oleh kebisingan. Kamu mungkin sering diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena terlalu banyak yang terasa. Dan dalam diam itulah, sebenarnya jiwamu sedang bekerja, menyaring mana yang sejati dan mana yang hanya lewat. Ada masa ketika seseorang merasa jauh dari dirinya sendiri, meski terlihat dekat dengan banyak hal. Hatinya seperti rumah yang lampunya masih menyala, tetapi penghuninya jarang pulang. Di momen seperti itu, hidup berjalan, namun tidak benar-benar dirasakan. Sampai suatu hari, ada sentuhan halus yang mengetuk dari dalam, mengingatkan bahwa rumah batin ini ingin ditempati kembali. Sentuhan itu bisa datang dalam bentuk kelelahan yang tidak biasa, atau perasaan hampa yang muncul di tengah pencapaian. Bisa juga hadir sebagai kerinduan tanpa nama, yang membuat seseorang ingin berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali hadir sepenuhnya. Ketika seseorang mulai berani berhenti, walau hanya sebentar, ia akan menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta tambahan, kadang ia hanya meminta perawatan. Seperti taman yang tidak membutuhkan lebih banyak bunga, melainkan air yang cukup dan cahaya yang tepat. Jiwa pun demikian, ia tidak selalu butuh pencapaian baru, melainkan hubungan yang terjaga dengan sumber kehidupan itu sendiri. Di sanalah letak perbedaan antara rezeki yang melelahkan dan rezeki yang menenangkan. Yang satu membuat hati tegang karena takut kehilangan, yang lain membuat dada lapang karena merasa dicukupkan. Yang satu membuat langkah terburu-buru, yang lain membuat waktu terasa bersahabat. Dan semua itu tidak ditentukan oleh seberapa besar yang dimiliki, melainkan seberapa dalam seseorang terhubung dengan yang memberi. Ada orang-orang yang tanpa disadari menjaga sesuatu yang sangat sederhana, tetapi dampaknya luas. Sesuatu yang dilakukan dalam diam, tanpa sorotan, tanpa tuntutan pengakuan. Sesuatu yang jika ditinggalkan, hidup tetap berjalan, tetapi kehilangan rasa. Dan jika dijaga, hidup terasa lebih selaras, meski tantangan tetap ada. Menariknya, hal-hal semacam ini sering dianggap sepele. Terlalu biasa untuk dibicarakan, terlalu sunyi untuk dipamerkan. Padahal di sanalah aliran kehidupan mengalir paling jujur. Seperti sungai kecil di balik hutan yang tidak terlihat dari jalan besar, tetapi menjadi sumber bagi banyak mata air di sekitarnya. Jiwa yang mulai terjaga biasanya tidak langsung mencari jawaban besar. Ia hanya ingin kejujuran kecil yang konsisten. Ia ingin merasa utuh saat sendiri, tenang saat sunyi, dan ringan saat memberi. Ia tidak lagi bertanya kapan hidup akan sempurna, melainkan bagaimana tetap hadir dengan hati yang bersih di tengah ketidaksempurnaan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, ada bagian dari dirimu yang sudah lama tahu arah ini. Ia hanya menunggu ruang untuk didengarkan. Ia tidak ingin digiring, tidak ingin dipaksa. Ia hanya ingin ditemani dengan kesabaran dan ketulusan. Seperti anak kecil yang akhirnya mau menggenggam tangan, bukan karena diseret, tetapi karena merasa aman. Di titik kesadaran seperti ini, banyak hal mulai terasa berbeda. Waktu melambat, napas terasa lebih dalam. Dan hidup, dengan segala kompleksitasnya, mulai menampakkan sisi lembutnya. Bukan berarti masalah hilang, tetapi cara memandangnya berubah. Ada rasa percaya yang tumbuh, pelan namun kokoh, bahwa tidak semua harus dikendalikan agar semuanya berjalan. Ketika kepercayaan itu hadir, hati menjadi lebih mudah menerima aliran. Tidak lagi menahan dengan cemas, tidak lagi melepas dengan takut. Mengalir, bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena yakin bahwa ada keteraturan yang bekerja jauh melampaui perhitungan manusia.
Dan di dalam keteraturan itulah, rezeki menemukan jalannya sendiri. Ada pintu-pintu halus yang hanya terbuka bagi hati yang bersedia menjaga hubungan batinnya. Pintu-pintu ini tidak berderit ketika dibuka, tidak pula mengundang perhatian. Namun begitu dilewati, suasana hidup terasa berubah. Lebih teduh, lebih bermakna, lebih terasa hidup. Seolah seseorang akhirnya berjalan searah dengan arus yang selama ini ia lawan tanpa sadar. Dan mungkin, di saat kamu membaca atau mendengarkan alur kata ini, ada bagian dari dirimu yang mulai mengangguk pelan. Bukan karena mengerti sepenuhnya, tetapi karena merasa disentuh di tempat yang selama ini jarang disapa. Tempat di mana kelelahan disimpan, harapan dijaga, dan doa-doa kecil sering dipendam tanpa suara. Jika kamu berada di sini, dalam keheningan ini, itu bukan kebetulan. Ada kesiapan halus yang sedang tumbuh. Kesiapan untuk melihat kembali hal-hal yang pernah dekat, namun perlahan dijauhkan oleh kesibukan. Kesiapan untuk menyadari bahwa ada jalan-jalan lembut yang, ketika dijaga, mampu mengalirkan kebaikan dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Dan dari kesadaran yang mulai terbuka ini, jiwa perlahan akan diajak melangkah lebih dalam. Bukan untuk dibebani, melainkan untuk diingatkan kembali pada penjagaan-penjagaan sunyi yang sering terlupa, namun diam-diam menentukan bagaimana hidup mengalir. Tanpa tergesa, tanpa dorongan, hanya mengikuti kesiapan hati yang kini mulai tenang dan bersedia mendengar lebih jauh. Nomor 1, menjaga sholat tepat waktu. Ada sesuatu yang sangat halus ketika seseorang memilih untuk berhenti sejenak dari alur dunia demi memenuhi panggilan waktu. Bukan karena takut, bukan karena kewajiban yang menekan, melainkan karena ada kesadaran sunyi bahwa jiwa ini membutuhkan titik kembali. Sholat yang dijaga tepat pada waktunya bukan sekadar gerakan yang diulang, melainkan sebuah pertemuan yang konsisten antara hati yang rapuh dan sumber ketenangan yang tak pernah berubah. Di sana, jiwa belajar untuk tunduk tanpa merasa direndahkan, belajar hadir tanpa harus bersembunyi di balik kesibukan. Ketika sholat dijaga pada waktunya, waktu itu sendiri seperti melunak. Ia tidak lagi terasa mengejar, tetapi justru menemani. Ada ritme baru yang perlahan terbentuk, ritme yang membuat hidup terasa lebih tertata tanpa harus dikontrol secara berlebihan. Hati yang terbiasa menyapa sang pemilik waktu akan lebih mudah menerima apapun yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang menguji. Karena di balik setiap sujud, ada pelepasan yang tak terlihat, beban-beban halus yang dilepaskan tanpa perlu dijelaskan. Rezeki yang mengalir dari penjagaan ini seringkali datang dalam bentuk yang tidak disangka. Bukan selalu tambahan materi, tetapi kelapangan dada, kemudahan langkah, dan kejernihan pikiran saat mengambil keputusan. Orang yang menjaga sholat tepat waktu seperti sedang menanam benih kepercayaan di tanah batinnya sendiri. Benih itu mungkin tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar, tetapi akarnya bekerja diam-diam, menguatkan fondasi hidup agar tidak mudah goyah ketika angin datang. Ada rasa cukup yang perlahan tumbuh. Bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena hati tahu kemana harus kembali saat merasa kosong. Dan dari rasa cukup itulah, rezeki menemukan jalannya. Mengalir tanpa gaduh, menetap tanpa banyak drama, hadir sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2, menjaga sholat duha. Sholat duha seperti cahaya pagi yang menyentuh jendela batin dengan lembut. Ia tidak memaksa untuk dibuka, tetapi ketika dibuka, hangatnya terasa menenangkan. Menjaganya berarti memberi ruang di tengah kesibukan siang, ruang yang mengatakan pada jiwa bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tetapi juga tentang menerima. Ada keindahan dalam memilih berhenti sejenak saat dunia sedang aktif-aktifnya bergerak. Di dalam sholat ini, ada dialog sunyi antara harapan dan kepasrahan. Seolah hati berkata, aku berusaha, tetapi aku tidak berjalan sendirian. Kesadaran ini membuat beban terasa lebih ringan. Rezeki yang mengalir dari penjagaan sholat duha seringkali terasa seperti pertolongan kecil yang datang tepat waktu. Pintu yang tiba-tiba terbuka, jalan yang mendadak dimudahkan, atau rasa tenang yang muncul sebelum keputusan penting diambil. Menjaga sholat duha bukan soal seberapa lama atau seberapa sempurna, tetapi soal kehadiran yang tulus. Ketika dilakukan dengan kesadaran, ia membentuk sikap batin yang tidak tergesa. Orang yang terbiasa menyapanya akan lebih jarang merasa kekurangan, karena hatinya sudah lebih dulu merasa diperhatikan. Dan ketika hati merasa diperhatikan,
hidup pun terasa lebih ramah. Rezeki yang lahir dari sini sering bersifat halus namun konsisten. Ia hadir dalam bentuk kesehatan yang terjaga, relasi yang lebih hangat, dan kesempatan yang datang tanpa perlu didorong. Seperti aliran air yang mengikuti celah, ia menemukan ruang di hati yang terbuka dan mengalir dengan sendirinya. Tanda hubung. Nomor 3, memperbanyak istighfar. Istighfar adalah napas batin yang membersihkan debu-debu halus yang menempel tanpa disadari. Ia bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang kejujuran pada diri sendiri. Ada kerendahan hati yang tumbuh ketika seseorang terbiasa mengucapkannya, seolah hati berkata bahwa ia tidak selalu benar, tidak selalu kuat, dan itu tidak apa-apa. Dari pengakuan itulah, ruang baru terbuka. Ketika istighfar dijaga, hati menjadi lebih lunak. Luka lama yang semula terasa berat perlahan kehilangan cengkeramannya. Pikiran yang kusut mulai menemukan kejelasan. Rezeki seringkali terhambat bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena beban batin yang terlalu penuh. Istighfar bekerja seperti aliran air yang membersihkan saluran, membuat apa yang seharusnya mengalir kembali menemukan jalannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Orang yang terbiasa beristighfar akan lebih mudah menerima, lebih cepat bangkit, dan lebih ringan melangkah. Dari sikap batin inilah, rezeki mengalir dengan cara yang terasa wajar. Tidak meledak, tidak mencolok, tetapi stabil dan menenteramkan. Kadang rezeki itu hadir sebagai jawaban atas doa yang lama terpendam. Kadang hadir sebagai pengalihan dari sesuatu yang ternyata tidak baik. Istighfar mengajarkan bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan. Ada perlindungan di baliknya, ada pengaturan yang bekerja lebih rapi dari yang bisa dibayangkan. Tanda hubung. Nomor 4, bersedekah secara konsisten. Sedekah adalah bahasa kepercayaan yang paling jujur. Ia bukan tentang memberi karena berlebih, tetapi tentang berani membuka genggaman meski hati masih belajar merasa cukup. Di dalam sedekah, ada pengakuan sunyi bahwa apa yang dimiliki bukan sepenuhnya milik sendiri. Dan pengakuan itu, anehnya, justru melapangkan rasa memiliki. Ketika sedekah dijaga secara konsisten, hati dilatih untuk tidak melekat berlebihan. Ia belajar bahwa kehilangan bukan selalu berarti berkurang. Justru seringkali, yang dilepas diganti dengan cara yang lebih lembut. Rezeki yang mengalir dari sedekah jarang datang dengan label yang sama. Ia bisa hadir sebagai kesehatan, ketenangan keluarga, atau kemudahan yang tidak terhitung. Sedekah mengubah cara seseorang memandang hidup. Dari rasa takut kekurangan menjadi keyakinan akan kecukupan. Dari perhitungan yang kaku menjadi kepercayaan yang tenang. Dan ketika batin berada dalam keadaan percaya, hidup merespons dengan cara yang selaras. Peluang terasa lebih dekat, bantuan datang lebih mudah, dan beban terasa lebih ringan. Menjaga sedekah berarti menjaga aliran. Seperti sungai yang tetap jernih karena terus mengalir, hati pun tetap lapang karena tidak menahan terlalu lama. Dari kelapangan itulah, rezeki menemukan rumahnya. Bukan hanya untuk singgah, tetapi untuk tinggal dan menghidupi dengan cara yang penuh berkah. Nomor 5, membaca Al-Quran dengan kehadiran hati. Ada saat ketika suara ayat-ayat suci tidak hanya terdengar di telinga, tetapi perlahan turun ke ruang batin yang paling sunyi. Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf demi huruf, melainkan membiarkan jiwa duduk bersimpuh di hadapan cahaya yang menenangkan. Ketika seseorang menjaganya, meski hanya sebentar, ada sesuatu yang berubah di dalam. Seperti ruangan gelap yang lampunya tidak dinyalakan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit diterangi sampai akhirnya mata terbiasa dengan terang. Dalam kebiasaan ini, hati belajar mendengar tanpa harus mengerti semuanya. Tidak ada tuntutan untuk paham, tidak ada tekanan untuk merasa hebat. Cukup hadir, cukup membuka diri. Dan justru dalam ketulusan itu, ketenangan merembes pelan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegelisahan sering muncul karena hati terlalu lama tidak disapa oleh kalam yang menenangkan. Ketika bacaan ini dijaga, jiwa seperti menemukan irama aslinya kembali. Rezeki yang mengalir dari sini sering terasa berbeda. Ia hadir sebagai kejernihan dalam berpikir, ketepatan dalam melangkah, dan keteduhan dalam bersikap. Orang yang akrab dengan bacaan ini akan lebih mudah membedakan mana yang perlu dikejar dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dari kejernihan itu, kesalahan yang tidak perlu dapat dihindari, dan jalan yang tepat terasa lebih mudah dikenali. Ada juga rezeki berupa rasa ditemani.
Perasaan bahwa seseorang tidak berjalan sendiri, meski dunia terasa sunyi. Dari rasa ditemani itulah, keberanian tumbuh. Keberanian untuk melangkah, untuk bersabar, untuk tetap jujur meski tidak selalu mudah. Dan keberanian yang tenang seperti ini seringkali membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak disangka-sangka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6, menjaga sholat malam. Sholat malam adalah pertemuan rahasia antara jiwa dan keheningan. Ketika dunia terlelap dan suara-suara mereda, ada ruang yang terbuka bagi hati untuk berbicara tanpa topeng. Menjaganya bukan perkara kekuatan fisik semata, tetapi tentang kerinduan yang cukup kuat untuk mengalahkan kenyamanan. Dalam sunyi itulah, seseorang belajar jujur sepenuhnya, tanpa perlu terlihat kuat atau benar. Di waktu ini, doa tidak perlu dirangkai indah. Ia boleh terbata, boleh sederhana, boleh hanya berupa air mata yang jatuh tanpa kata. Justru dalam kejujuran itulah, beban-beban yang selama ini dipendam menemukan jalan keluar. Sholat malam mengajarkan bahwa kelemahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan pintu untuk dikuatkan. Rezeki yang lahir dari penjagaan ini sering terasa sangat personal. Seolah hidup memahami apa yang dibutuhkan, bukan hanya apa yang diminta. Kadang berupa ketenangan yang menetap, kadang berupa jawaban yang datang perlahan. Orang yang terbiasa bangun di sunyi malam akan membawa ketenangan itu ke siangnya. Langkahnya lebih mantap, reaksinya lebih lembut, dan hatinya lebih siap menerima apapun yang terjadi. Ada keberkahan dalam waktu yang diserahkan sepenuhnya. Waktu yang tidak dicampuri kepentingan lain, tidak dibagi dengan perhatian dunia. Dari penyerahan itu, kepercayaan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, rezeki tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang datang dan pergi sesuai hikmahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7, berbakti kepada orang tua. Ada doa-doa yang tidak diucapkan dengan suara, tetapi mengalir melalui rasa. Doa yang lahir dari hati orang tua, dari keikhlasan yang sering tidak disadari oleh anaknya. Berbakti bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi tentang perhatian kecil yang dijaga. Tentang mendengar dengan sabar, tentang hadir tanpa tergesa, tentang menghormati meski tidak selalu sepakat. Ketika hubungan ini dijaga, hidup terasa lebih berakar. Seperti pohon yang akarnya kuat, ia tidak mudah tumbang meski diterpa angin. Rida yang mengalir dari orang tua seringkali menjadi pelindung yang tidak terlihat. Ia menjaga langkah, melapangkan jalan, dan menenangkan hati di saat-saat sulit. Rezeki dari bakti ini sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Kemudahan yang muncul tanpa direncanakan, perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan rasa aman yang tidak bisa dibeli. Banyak orang tidak menyadari bahwa doa orang tua adalah penopang yang bekerja diam-diam, tetapi pengaruhnya sangat panjang. Menjaga bakti berarti menjaga pintu rezeki yang paling jujur. Karena di sana tidak ada pamrih, tidak ada perhitungan untung rugi. Hanya ketulusan yang mengalir. Dan ketulusan seperti ini selalu menemukan jalannya kembali, membawa kebaikan yang berlapis-lapis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8, menjaga niat dan kejujuran hati. Ada penjagaan yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi dampaknya sangat menentukan. Penjagaan niat, ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dinilai dari luar, namun ia membentuk arah seluruh perjalanan. Ketika niat dijaga, langkah menjadi lebih ringan. Tidak selalu mudah, tetapi terasa lebih selaras. Kejujuran hati mengajarkan untuk tidak membohongi diri sendiri. Untuk mengakui lelah, mengakui harap, dan mengakui keterbatasan. Dari kejujuran itu, seseorang tidak lagi memaksakan jalan yang bukan miliknya. Ia belajar menunggu tanpa putus asa dan bergerak tanpa tergesa. Rezeki yang lahir dari penjagaan ini sering terasa paling menenangkan. Karena ia datang tanpa konflik batin. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan berlebih. Yang ada hanyalah rasa syukur dan tanggung jawab. Orang yang menjaga niat akan lebih mudah merasa cukup, dan dari rasa cukup itulah, hidup terasa berlimpah. Ketika hati jujur, hidup merespons dengan kejujuran pula. Jalan-jalan yang tidak sesuai akan tertutup dengan sendirinya, dan yang sejalan akan terbuka tanpa banyak rintangan. Inilah rezeki yang mengalir deras tanpa suara, mengisi hidup bukan hanya dengan apa yang dibutuhkan, tetapi juga dengan ketenangan yang menetap. Ada satu titik dalam setiap perjalanan batin ketika kata-kata perlahan mulai kehilangan fungsinya sebagai penjelas, dan berubah menjadi pelukan yang hening.
Di titik itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk diyakinkan, tidak pula dorongan untuk membuktikan apapun. Yang tersisa hanyalah rasa bahwa sesuatu telah disentuh, sesuatu telah dibangunkan, dan sesuatu di dalam diri telah mengingat arah pulangnya. Mungkin saat ini kamu tidak merasa mendapatkan jawaban yang utuh. Mungkin masih ada pertanyaan yang menggantung, atau perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Dan itu tidak apa-apa, jiwa tidak pernah tumbuh dengan cara tergesa. Ia berkembang seperti fajar yang datang perlahan, tanpa suara, namun pasti. Apa yang hari ini hanya terasa sebagai getaran halus, suatu hari bisa menjadi pijakan yang kokoh. Jika kamu duduk di sini, mendengarkan sampai ke penghujung, itu berarti ada bagian dari dirimu yang bersedia tinggal. Bersedia tidak langsung pergi, bersedia menemani dirinya sendiri dalam sunyi yang jarang diberi ruang. Di dunia yang terus bergerak cepat, kesediaan untuk berhenti sejenak adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan keberanian semacam itu tidak pernah sia-sia. Hidup seringkali tidak berubah karena satu peristiwa besar, melainkan karena serangkaian penjagaan kecil yang dilakukan dengan setia. Penjagaan yang tidak selalu dilihat orang lain, tidak selalu dihargai dunia, tetapi diam-diam membentuk arah. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, ia mungkin tampak remeh, tetapi mampu mengukir batu paling keras. Ada kalanya kamu akan kembali lupa, kembali sibuk, kembali larut dalam kebisingan, dan itu pun bagian dari menjadi manusia. Jangan jadikan lupa sebagai alasan untuk menjauh selamanya. Jadikan ia pengingat lembut bahwa pulang selalu tersedia. Tidak ada pintu yang dikunci bagi hati yang ingin kembali, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi jiwa yang ingin bersandar lagi. Rezeki, dalam maknanya yang paling jujur, bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi tentang apa yang mengalir di dalam dada. Tentang rasa cukup yang membuat tidur lebih nyenyak. Tentang ketenangan yang membuat napas terasa utuh. Tentang kemudahan menerima dan keikhlasan melepas. Dan semua itu tumbuh dari penjagaan yang dilakukan tanpa banyak bicara. Mungkin setelah ini, kamu akan kembali ke rutinitasmu. Kembali ke peranmu. Kembali ke tanggung jawab yang menunggu. Tetapi semoga ada satu ruang kecil di dalam dirimu yang tetap tenang. Ruang yang mengingatkan bahwa di balik semua yang harus dijalani, ada hubungan yang perlu dijaga. Hubungan yang jika dirawat, akan merawatmu kembali dengan cara yang lembut dan setia. Tidak perlu merasa harus menjadi sempurna. Tidak perlu menunggu sampai semuanya rapi. Mulailah dari yang paling dekat dengan hatimu. Dari yang paling mungkin untuk dijaga hari ini. Karena seringkali, perubahan besar lahir dari kesetiaan pada hal-hal sederhana yang tidak ditinggalkan. Jika suatu hari kamu merasa langkahmu berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada doa-doa yang mungkin tidak kamu dengar, tetapi bekerja tanpa lelah. Ada penjagaan yang mungkin kamu anggap kecil, tetapi menjadi sebab mengapa hidupmu tetap berdiri. Ada cinta yang tidak selalu terasa, tetapi setia menemani. Dan jika di suatu malam sunyi, kamu kembali merasa asing di dunia yang ramai, jangan buru-buru mengusir perasaan itu. Dengarkan. Bisa jadi itu bukan kesedihan, melainkan panggilan lembut agar kamu kembali mendekat. Mendekat pada sumber ketenangan, mendekat pada kejujuran, mendekat pada dirimu sendiri yang paling dalam. Semoga apapun yang kamu jaga setelah ini, menjagamu kembali. Semoga setiap langkah yang kamu ambil, meski kecil, selalu berada dalam aliran yang menenangkan. Semoga rezeki yang datang kepadamu bukan hanya cukup untuk hidup, tetapi juga cukup untuk membuat hatimu merasa pulang. Dan ketika video ini berakhir, semoga tidak ada yang benar-benar berakhir di dalam dirimu. Biarkan ia menjadi awal dari penjagaan yang lebih lembut, kesadaran yang lebih jujur, dan perjalanan yang lebih selaras. Tanpa paksaan, tanpa kegaduhan, hanya satu jiwa yang perlahan berjalan pulang, ditemani ketenangan yang tumbuh setia di setiap langkahnya. Rezeki yang paling jujur sering datang saat hati berhenti berisik dan jiwa kembali ingat kemana ia bersandar. Ada saat-saat tertentu ketika hidup terasa berjalan seperti biasa, namun di kedalaman yang sulit dijelaskan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti duduk di tengah keramaian tetapi batinmu seolah berada di ruang sunyi yang jauh. Suara dunia tetap terdengar, aktivitas terus bergerak, tetapi di dalam dirimu ada jeda kecil yang meminta perhatian. Jeda yang tidak ribut, tidak mendesak, hanya hadir dan menunggu disadari. Mungkin kamu pernah merasakannya.
Bangun di pagi hari dengan perasaan hening yang tidak kosong, atau duduk sendirian di malam hari, ketika lampu telah diredupkan, dan tiba-tiba dada terasa hangat tanpa sebab yang jelas. Bukan bahagia yang meledak-ledak, bukan pula sedih yang menekan. Hanya sebuah kesadaran halus bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang selama ini dikejar. Di titik itu, pikiran tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Ia hanya diam, membiarkan hati berbicara dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata rumit. Bahasa yang sering terabaikan karena terlalu sibuk mendengar suara luar. Padahal di sanalah, di lapisan terdalam itulah, seringkali arah hidup dibisikkan dengan sangat lembut. Banyak orang mengira rezeki selalu berisik. Harus dicari dengan kelelahan, dikejar dengan kegelisahan, atau dipertahankan dengan ketakutan. Padahal ada rezeki yang datang seperti embun. Tidak terdengar, tidak terasa berat, namun ketika disadari, ia menyejukkan seluruh taman kehidupan. Rezeki semacam ini jarang ditemukan oleh hati yang terlalu keras memandang keluar, tetapi mudah singgah pada jiwa yang bersedia menunduk dan mendengar. Ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang berada di persimpangan. Bukan persimpangan jalan yang bisa dilihat mata, melainkan persimpangan kesadaran. Di satu sisi, ada kebiasaan lama yang sudah dikenal, rutinitas yang terasa aman meski hampa. Di sisi lain, ada panggilan halus yang belum jelas bentuknya, tetapi terasa lebih jujur. Panggilan itu tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, hanya hadir sebagai rasa ingin pulang, entah pulang kemana. Seringkali, yang membuat seseorang lelah bukanlah beratnya beban, melainkan jauhnya hati dari sumber ketenangan. Ketika jiwa terlalu lama berjalan tanpa menoleh ke dalam, ia mulai haus, meski dikelilingi oleh banyak hal. Haus akan makna, haus akan rasa cukup, haus akan kehadiran yang menenangkan. Dan di saat seperti itulah, pertanyaan-pertanyaan sunyi mulai muncul, bukan untuk dijawab cepat, melainkan untuk dirasakan perlahan. Mengapa ada orang yang tampak sederhana hidupnya, tetapi wajahnya teduh? Mengapa ada yang tidak memiliki banyak, namun langkahnya ringan? Dan mengapa ada pula yang serba ada, tetapi jiwanya selalu tergesa, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak pernah tertangkap? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak meminta analisis, hanya mengajak hati untuk jujur pada dirinya sendiri. Ada rahasia yang tidak pernah diumumkan dengan suara keras. Rahasia yang bekerja diam-diam, namun pengaruhnya terasa panjang. Ia bukan tentang apa yang dikumpulkan tangan, melainkan apa yang dijaga di dalam. Bukan tentang seberapa cepat seseorang bergerak, melainkan seberapa selaras ia melangkah. Ketika batin dan arah hidup berjalan beriringan, rezeki tidak perlu dikejar, ia tahu sendiri kemana harus singgah. Barangkali kamu termasuk orang yang peka. Bukan peka yang ingin diakui, tetapi peka yang sering membuatmu merasa berbeda. Mudah lelah oleh hiruk-pikuk, cepat merasa penuh oleh kebisingan. Kamu mungkin sering diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena terlalu banyak yang terasa. Dan dalam diam itulah, sebenarnya jiwamu sedang bekerja, menyaring mana yang sejati dan mana yang hanya lewat. Ada masa ketika seseorang merasa jauh dari dirinya sendiri, meski terlihat dekat dengan banyak hal. Hatinya seperti rumah yang lampunya masih menyala, tetapi penghuninya jarang pulang. Di momen seperti itu, hidup berjalan, namun tidak benar-benar dirasakan. Sampai suatu hari, ada sentuhan halus yang mengetuk dari dalam, mengingatkan bahwa rumah batin ini ingin ditempati kembali. Sentuhan itu bisa datang dalam bentuk kelelahan yang tidak biasa, atau perasaan hampa yang muncul di tengah pencapaian. Bisa juga hadir sebagai kerinduan tanpa nama, yang membuat seseorang ingin berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali hadir sepenuhnya. Ketika seseorang mulai berani berhenti, walau hanya sebentar, ia akan menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta tambahan, kadang ia hanya meminta perawatan. Seperti taman yang tidak membutuhkan lebih banyak bunga, melainkan air yang cukup dan cahaya yang tepat. Jiwa pun demikian, ia tidak selalu butuh pencapaian baru, melainkan hubungan yang terjaga dengan sumber kehidupan itu sendiri. Di sanalah letak perbedaan antara rezeki yang melelahkan dan rezeki yang menenangkan. Yang satu membuat hati tegang karena takut kehilangan, yang lain membuat dada lapang karena merasa dicukupkan. Yang satu membuat langkah terburu-buru, yang lain membuat waktu terasa bersahabat. Dan semua itu tidak ditentukan oleh seberapa besar yang dimiliki,
melainkan seberapa dalam seseorang terhubung dengan yang memberi. Ada orang-orang yang tanpa disadari menjaga sesuatu yang sangat sederhana, tetapi dampaknya luas. Sesuatu yang dilakukan dalam diam, tanpa sorotan, tanpa tuntutan pengakuan. Sesuatu yang jika ditinggalkan, hidup tetap berjalan, tetapi kehilangan rasa.